Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat dengan judul Pengelolaan Potensi Air dan Pelestarian Tukat Loloan, Desa Adat Renon, Kota Denpasar. Adapun tim pengusul dari program pengabdian ini terdiri dari saya sendiri, I Gusti Agung Putu Eryani, Bapak Co Agung Yujana, dan Bapak Iwayan Wisnu Astara, serta dua mahasiswa yang akan membantu dalam program pengabdian ini. Baik, saya awali dari analisis situasi. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, yang berarti tidak ada air, tidak ada kehidupan di bumi ini. Sungai sebagai salah satu sumber daya air mempunyai manfaat dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, seperti untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, air baku, dan lain sebagainya. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah tujuan pariwisata, dan untuk menunjang hal tersebut memerlukan banyak fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, villa, perumahan, dan lain sebagainya. Seiring dengan peningkatan kondisi ekonomi dan sosial Provinsi Bali berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan di Provinsi Bali, khususnya di daerah perkotaan. Di daerah sekitar kawasan sungai di Provinsi Bali telah banyak terjadi alih fungsi lahan, khususnya daerah pertanian, menjadi bangunan-bangunan penunjang fasilitas pariwisata. Hal ini juga berdampak pada lingkungan sekitar daerah sungai di Provinsi Bali, di mana telah terjadi beberapa pengikisan atau erosi di daerah hulu sampai hilir sungai, serta adanya pemukiman di daerah sekitar sungai yang menghasilkan limbah pemukiman yang dialirkan ke daerah aliran sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Tukat Loloan merupakan salah satu tukat atau sungai di Provinsi Bali yang terletak di Desa Adat Renon yang berbatasan dengan Sanur yang memiliki potensi besar menjadi KDTW atau Kawasan Daya Tarik Wisata. Akan tetapi, kondisinya saat ini belum mendukung untuk dijadikan sebagai daerah wisata karena masih belum optimalnya pengelolaan potensi air dan penataan kawasan sungai Tukat Loloan. Dengan kondisi tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan suatu pengabdian masyarakat dalam hal pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu dan berkelanjutan di daerah Tukat Loloan agar potensi air yang ada dapat digunakan secara optimal, serta penataan kawasan sungai sangat diperlukan, di mana nantinya dapat dikembangkan sebagai kawasan daya tarik wisata dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di sekitar kawasan Tukat Loloan. Yang selanjutnya adalah permasalahan dari mitra program pengabdian masyarakat. Keadaan existing Tukat Loloan di Desa Adat Renon, badan airnya tertutupi oleh tanaman dan sebagian besar tanggul sungai mengalami kerusakan. Hal ini akan berdampak pada potensi atau ketersediaan air yang ada di lokasi pengabdian. Selain berdampak pada ketersediaan air yang ada, kondisi ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah di daerah sekitar Tukat Loloan. Di antaranya adalah pendangkalan yang menyebabkan kekeringan dan juga dapat menyebabkan kekurangan air di musim kemarau, serta bukan tidak mungkin akan menyebabkan banjir di musim penghujan. Permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Permasalahan pertama, yaitu masyarakat masih merasakan kekurangan air irigasi dari sumber air yaitu Tukat Loloan pada musim kemarau. Hal ini mungkin dapat dikarenakan karena Tukat Loloan merupakan salah satu sungai dengan karakteristik intermittent, yaitu adalah sungai yang aliran airnya hanya tergantung pada musim, melimpah pada saat musim hujan dan kering pada musim kemarau. Solusi yang dapat ditawarkan pada permasalahan pertama ini, yaitu yang pertama menganalisis potensi air di Tukat Loloan. Dengan mengetahui potensi tersebut, dapat dirumuskan metode pengelolaan Tukat Loloan agar potensinya dapat digunakan secara optimal. Setelah hal tersebut terjadi, maka akan disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kelestarian saluran irigasi agar potensi yang ada dapat digunakan secara optimal.
Kemudian permasalahan kedua, kondisi existing saluran teknis irigasi masih mengalami beberapa masalah, seperti adanya beberapa lokasi yang salurannya mengalami kerusakan, sehingga dapat berdampak pada kehilangan air yang besar di dalam saluran irigasi. Solusi dari permasalahan kedua yang dapat ditawarkan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan melibatkan perguruan tinggi serta stakeholder terkait dalam bentuk gotong royong dalam pembersihan gulma atau tanaman-tanaman yang menutupi badan air dari tukat loloan sehingga daya tampung sungai dapat kembali optimal sesuai dengan fungsinya. Dan permasalahan terakhir yaitu masih belum optimalnya penataan dan pelestarian di sekitar area tukat loloan yang menyebabkan masih terjadinya kehilangan air yang cukup besar di badan air. Solusi yang dapat ditawarkan untuk permasalahan terakhir adalah perencanaan, penataan, dan pelestarian daerah tukat loloan sehingga potensi yang ada dapat digunakan secara optimal serta dapat melestarikan ketersediaan air yang ada di tukat loloan. Adapun target luaran yang ingin dicapai diantaranya adalah analisis mengenai potensi air di tukat loloan, pengelolaan potensi air di tukat loloan agar dapat digunakan secara optimal, penataan daerah sekitar sungai agar kehilangan air di sungai dapat dikurangi sehingga potensi yang ada dapat digunakan secara optimal. Kemudian, dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk pelestarian kawasan sungai sehingga dapat mendukung daerah tersebut menjadi kawasan daya tarik wisata atau KDTW. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat menjadi luaran dalam suatu publikasi ilmiah jurnal nasional ber-ISSN, yaitu Jurnal Paduraksa. Pengabdian ini akan dilakukan di area sekitar Tukat Loloan, Desa Daterenon, Kota Denpasar. Baik, saya lanjutkan dengan alur pikir pengabdian. Dimulai dengan adanya survei atau penjajakan awal. Kami akan melakukan survei ke daerah lokasi pengabdian untuk mengetahui bagaimana kondisi existing dari lokasi pengabdian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer, di mana data primer yang diambil berupa kondisi existing tukat loloan, penggunaan airnya, serta dimensi sungai. Kondisi existing dan penggunaan air didapat dari stakeholder terkait yang mengetahui betul bagaimana kondisi existing serta penggunaan airnya. Kemudian dimensi sungai didapat dari pengukuran langsung di lapangan. Setelah melakukan pengumpulan data primer, dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder, berupa data curah hujan, iklim, dan pola tata tanam di tukat loloan tersebut. Data ini akan diambil atau didapatkan dari instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Setelah melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis potensi air yang ada di tukat loloan berdasarkan curah hujan dan penggunaan air di tukat loloan. Dari analisis potensi tersebut, kemudian akan dapat ditentukan bagaimana pola pengelolaan potensi air yang ada di tukat loloan serta dapat dilakukan perencanaan penataan kawasan tukat loloan sehingga potensi yang ada di tukat loloan tersebut dapat digunakan secara optimal. Setelah perencanaan teknis dilakukan, kemudian dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta stakeholder terkait dalam pengelolaan dan pelestarian tukat loloan. Dalam sosialisasi ini akan disosialisasikan mengenai bagaimana pentingnya menjaga kelestarian dari daerah sekitar tukat loloan sehingga potensi yang ada di tukat loloan dapat dijaga keberlanjutannya. Dan setelah semua itu dilakukan, maka pengabdian ini dianggap selesai. Program pengabdian ini direncanakan dalam waktu pelaksanaan selama 8 bulan dengan total biaya yang diusulkan sebesar 20 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada masukan dan saran, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada masukan dan saran, saya persilahkan. Terima kasih.